Hmm, soal tabungan masih banyak nih. Ngapain ya? Lo lagi ngapain? Ini nih, soal tabungan gue masih banyak. Gue bingung mau ngapain. Ya daripada disimpan mulu, investasiin aja. Investasi. Udah, aku rugi. Nah, daripada nanti rugi, makanya belajar dulu investasi ini. Tonton video ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di seri Kemenku Learning Center. Pada kali ini kami akan menyajikan seri investasi bagi milenial bersama saya Bapak Mario Irot. Selamat datang Pak. Terima kasih. Ya, Bapak Mario Irot ini adalah Kepala Kantor dari Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Mari kita mulai saja Pak, boleh? Monggo. Iya, oke. Jadi mungkin bagi teman-teman sekalian ini ada yang bingung Pak, kenapa sih kita harus investasi meskipun mereka itu sudah merasa cukup pada keuangan mereka saat ini? Jadi kenapa kita harus investasi sebagai warga negara Indonesia? Pertama adalah it's nice to have a second or third source of income. Baik apabila kita memiliki sumber keuangan atau sumber pendapatan yang kedua atau ketiga selain daripada penghasilan utama kita, contohnya adalah gaji. Nah, kenapa? Oleh karena dengan adanya aset yang baru, aset produktif seperti investasi, itu akan membuat kita siap apabila terjadi yang namanya extraordinary need. Kebutuhan yang extraordinary yang kita tidak rencanakan. Nah, gantinya kita menjual aset, contohnya aset yang merupakan turunan dari orang tua atau keluarga, dan juga aset yang cenderung susah dijual, kita memiliki suatu bentuk aset yang easy to sell atau marketable securities. Bisa dijual kapan saja, harganya jelas. Kemudian, selain dari extraordinary need, kita juga bisa mengantisipasi kebutuhan jangka panjang kita. Kebutuhan jangka panjang kita, contohnya seperti mau menikah, seperti pendidikan anak, contohnya itu kita bisa memanfaatkan yang namanya investasi. Jadi, kalau kita nggak investasi, maka akan kerasa banget kita mengambil uang dari hasil jerih payah kita dengan menabung. Sedangkan dengan investasi yang dilakukan dengan berkala, kita hampir tidak bisa merasakan bahwa adanya perubahan dari sisi cash flow kita. Seperti itu. Oke. Jadi memang untuk menjamin adanya tadi extraordinary itu ya, kebutuhan extraordinary. Betul. Iya, oke. Jadi kemudian tanya selanjutnya Pak, sebenarnya kapan ya umur yang tepat untuk memulai investasi itu? Nah, umur yang tepat adalah kalau di Indonesia 17 tahun. Oleh karena perusahaan-perusahaan keuangan di Indonesia yang berkecimpung di dunia investasi membutuhkan KTP sebagai salah satu syarat untuk bisa membuka rekening investasi. Nah, tetapi juga kita bisa memulai dengan yang namanya pada saat kita memiliki pendapatan. Pada saat kita memiliki pendapatan, agar supaya kita sudah mulai terbiasa untuk tidak men-spend semua daripada pendapatan kita, dan kita mulai belajar yang namanya perencanaan keuangan, dan kita akan lebih menghargai yang namanya keuangan itu sendiri. Jadi bisa berdasarkan umur 17 tahun, atau bisa pada saat kita sudah mulai mendapatkan pendapatan. Nah, sebenarnya pada saat umur 17 tahun itu adalah masa kuliah kita. Itu sebenarnya kita sudah mendapatkan suatu pendapatan, yaitu berupa uang daripada orang tua. Nah, kalau kita bisa mulai dari umur 17 tahun untuk mulai memupuk kebiasaan untuk investasi atau mengalokasikan sebagian uang untuk tujuan tertentu, maka masa depannya kita sudah well established. Oh gitu. Jadi memang untuk biar legal di Indonesia memang umurnya 17 tahun untuk memulai. Ya. Tapi untuk mungkin yang teman-teman yang lebih muda Pak, yang belum memiliki KTP, apakah ada opsi? Nah, opsinya adalah pengalaman saya ada beberapa siswa SMA dan juga mahasiswa yang belum memiliki KTP, kemudian mereka menggunakan akun orang tua, menggunakan data daripada orang tua. Nah, itu tetap juga bisa dilakukan karena sewaktu-waktu investasi itu bisa dialihkan, dipindahkan kepada
kita apabila kita sudah memiliki rekening atas nama kita sendiri. Mari kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa hal yang mendasar yang wajib dipahami oleh para calon-calon investor ini? Nah, jadi sebelum kita bergelut di dunia investasi atau mengalihkan sebagian aset kita itu ke sesuatu yang namanya investasi, kita harus mengerti konsep bahwa setiap investasi itu memiliki dua sisi mata uang, yaitu risk and return. Nah, sebaiknya kita mengetahui resikonya itu apa. The worst case scenario daripada kita melakukan investasi itu apa? Kerugiannya terburuk itu apa? Barulah kita masuk kepada keuntungannya. Nah, keuntungannya ya pasti kalau contohnya kita ngomong tentang investasi tentang saham, kita harus belajar menganalisa bisnis, harus belajar menganalisa laporan keuangan. Jadi nalar bisnis dan dengan cara melakukan analisa bisnisnya, industrinya, simple seperti sekarang. Apabila mahasiswa atau siswa itu mulai untuk berinvestasi, tinggal ditanyain, sekarang ini bisnis apa yang bagus? Oh, telekomunikasi. Oh, bisnis kurir, pengiriman. Dan benar memang itu tercermin dari laporan keuangannya dan tercermin dari pergerakan harga aset-aset tersebut di industri-industri tersebut yang mengalami kenaikan. Tapi sebelum sampai ke situ, kita benar harus mengetahui tentang the worst case scenario-nya. Pahitnya dulu itu ada di mana. Baru kita mulai mengeliminir bagaimana caranya agar supaya kita contohnya tidak, kalau kita beli saham, kita nggak beli perusahaan yang nantinya bangkrut. Gitu. Kemudian bagaimana untuk mendiversifikasi investasi kita. Apakah 100% di saham atau reksadana atau contohnya obligasi, contohnya ada SBR 013 atau nanti ada ORI yang akan keluar atau contohnya ke emas di luar pasar modal. Nah, jadi setiap investment bears its own risk. No investment without risk. Riskless investment is the riskiest investment. Kalau yang investasi yang nggak ada risiko, itulah investasi yang paling beresiko, paling berbahaya. Oh gitu, berarti memang kita harus memahami resiko dulu, yes, baru kita melihat returnnya. Oh gitu. Bisa nggak kita terima tentang resiko ini dia? Bisa nggak kita nunggu sampai contohnya nilai aset dari perusahaan tersebut atau harga sahamnya itu kemudian mulai berada di atas nilai pembelian kita? Nah, kalau kita mau menunggu, itu bagus. Kita sudah belajar salah satu virtue dalam kehidupan yaitu sabar. Jadi memang untuk mengharapkan high return pasti ada high risk, Pak ya. Mengharapkan high return not necessarily disertai oleh high risk. Not necessarily high risk. Saya kasih contoh, beberapa perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, seperti perusahaan perbankan, dalam 8 tahun terakhir mencatatkan kenaikan rata-rata 50% per tahun. High return. Questionnya, apakah mereka high risk? No. State-owned company, BUMN, a very established company with prudent management. Jadi not necessarily every high return comes with the high risk. Yang pertama, dana darurat. Kita nothing to lose. Nanti kita tabung sampai minimal dana darurat itu adalah setara dengan